Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Tadi ketika kalian berangkat sekolah, tidak lupa kalian berdoa ya? Ya. Ada berapa doa yang diucapkan? Allah. Apa aja? Keluar rumah. Naik ke tangan. Tadi pagi pamitan tidak? Sebelum saya menyampaikan, saya absen dulu ya. Abdul Rusad, Aditya, Ferdian. Oke, ada semua. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah persiapan gambar teknik. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konstruksi geometri. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan jenis pandangan pada gambar teknik. Dan yang terakhir, yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan proyeksi gambar. Perhatikan gambar di depan. Siapa yang bisa menebak gambar apa? Gambar gajah. Gambar gajah. Apakah gambar ini jelas tidak? Ini gambar dari posisi belakang. Ini tidak memberikan informasi yang jelas. Sama gambar gajah bisa jadi gajah dari segi bentuk besar, badan juga bisa. Sudah next. Oleh karena itu ada sebuah pertanyaan. Mengapa kita perlu memperhatikan aturan penyajian gambar? Yang kedua, hal-hal apa saja yang perlu dalam penyajian gambar? Nah, hal-hal itu yang nanti akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Hari ini kita akan belajar dari permasalahan tadi ya. Yang unsur yang kita pelajari apa supaya nanti kita dalam menampilkan gambar teknik supaya bisa terbaca dengan jelas. Yang pertama adalah konstruksi geometri. Yang kedua adalah jenis pandangan pada gambar teknik ini. Yang terakhir ini adalah proyeksi gambar. Nah, pembelajaran kali ini adalah nanti ada diskusi, tanya jawab dan oleh karena itu silahkan kalian buat kelompok yang terdiri dari 6 anggota. Bebas memilih teman yang paling kalian sukai. Sudah ya, nanti sudah dapat informasi ya. Di depan ada beberapa pilihan materi diskusi, karena untuk memilih sesuai dengan keinginan. Kita mulai dari kelompok paling depan. Ada beberapa materi, pilih ya. Yang
Elva. Kemudian di belakang. Jenis pandangan pada gambar teknik. Yang terakhir, proyeksi pektoral aksonometrik dan proyeksi pektoral miring. proyeksi pektoral aksonometrik dan proyeksi pektoral miring. Silahkan tulis untuk mencatat dari apa yang didiskusikan. Silahkan diskusikan, waktunya 30 menit. Jadi perspektif dan simetri ya. Di grup PA sudah saya reaksi di situ ada. Nanti diskusikan dari ambil dari materi dari sini. Sudah waktunya habis, sudah 30 menit. Silakan untuk masing-masing kelompok duduk bicara untuk menyampaikan hasil dari diskusi yang sudah dilakukan. Mulai dari kelompok yang paling belakang. Silakan kelompok lain untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok belakang. Proyeksi aksonometri. Proyeksi aksonometri adalah proyeksi gambar dengan memiringkan benda terhadap bidang proyeksi muka benda dengan terlihat seperti bentuk aslinya. Sudah? Sudah beri tepuk tangan. Langsung ke kelompok depan. Proyeksi ortogonal Amerika, juga dikenal sebagai proyeksi sudut 3 atau proyeksi kuadrat 3, adalah metode proyeksi di mana objek dilihat dari depan dan bidang proyeksi ditempatkan di belakang objek. Dalam metode ini, pandangan horizontal dan pandangan samping ditempatkan di sebelah kanan dan di atas pandangan depan. Proyeksi ortogonal Amerika didasarkan pada 4 prinsip utama. 1. Bidang proyeksi ditempatkan di belakang objek. 2. Objek dilihat dari depan. 3. Pandangan depan ditempatkan di tengah. 4. Pandangan samping ditempatkan di sebelah kanan dan pandangan atas ditempatkan di atas pandangan depan. Proyeksi ini digunakan dalam berbagai bidang seperti teknik, arsitektur, dan desain grafis untuk memberikan gambaran yang akurat tentang objek 3 dimensi dan pada bidang 2 dimensi. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Oke, sudah. Semua kelompok sudah menyajikan apa yang didiskusikan. Selanjutnya adalah silakan bagi ada yang menanggapi atau bertanya. Silakan. Ada satu pertanyaan dari kelompok depan paling kiri. Apa pertanyaannya?
konstruksi geometri seperti apa? Silakan dijawab. Konstruksi geometri adalah metode untuk membuat bentuk atau objek yang akurat menggunakan alat sederhana seperti penggaris dan kompas. Ini adalah teknik yang telah digunakan selama berabad-abad sejak zaman Yunani kuno dan masih digunakan dalam berbagai bidang seperti matematika, teknik dan desain. Berikut adalah beberapa prinsip dasar konstruksi geometri. 1. Membuat garis dengan menggunakan penggaris. Kita dapat membuat garis lurus antara dua titik. 2. Membuat lingkaran dengan menggunakan kompas. Kita dapat membuat lingkaran dengan titik pusat dan radius tertentu. 3. Membagi garis. Kita dapat membagi garis menjadi bagian yang sama dengan menggunakan penggaris dan kompas. 4. Membuat sudut. Dengan menggunakan penggaris dan kompas, kita dapat membuat sudut tertentu. 5. Membuat segitiga. Kita dapat membuat segitiga dengan panjang sisi tertentu dengan menggunakan penggaris dan kompas. Yang keenam, membuat poligon dengan menggunakan penggaris dan kompas. Kita dapat membuat poligon dengan jumlah sisi tertentu. Sudah? Cukup Mbak? Bisa dimengerti ya? Teman-teman. Ya, untuk pertanyaan, tanggapan cukup ya? Oke. Selanjutnya dari pembahasan kita tadi, dari diskusi kalian yang kalian lakukan tadi, dari presentasi yang kalian lakukan tadi, mungkin bisa ada simpulan atau kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan? Dari kelompok? Ya, silakan. Astronometri, proyeksi geometri, proyeksi isometri, dan proyeksi perspektif. Kesimpulan 2. Proyeksi ortogonal, proyeksi Amerika dan Eropa. Beri tepuk tangan. Selanjutnya ada yang menyimpulkan lagi, silakan. Dari kelompok coba silakan. Jadi kami menyimpulkan untuk dapat menyaksikan gambar yang dilihat dan dipasang, maka perlu memperhatikan penyajian gambar. Gambar disajikan dalam bentuk proyeksi lingkaran dan proyeksi ortogonal. Untuk tampilan satu gambar menggunakan proyeksi lingkaran, sedangkan untuk tampilan satu gambar menggunakan proyeksi ortogonal. Begitu, benar. Kesimpulannya dari kelompok kiri dengan kanan hampir sama ya. Intinya kita dalam menggambar membutuhkan dan memperhatikan tampilan gambar dengan menggunakan proyeksi, terutama menggambar gambar teknik. Nanti sudah disimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini, semoga bisa menambah wawasan kita dan menambah rasa ingin tahu kita yang berlebih, sehingga kita termotivasi untuk belajar yang lebih lagi, terutama belajar gambar. Mungkin pertemuan kita pada hari ini sekian. Ketua kelas nanti silakan untuk memimpin Grab. Mulai. Selesai. Sebelum saya tutup, nanti setelah selesai silakan posisi duduk seperti semula, meja kursi dikembalikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.